Selamat pagi, siang, sore, malam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang e-marketing. Saya Dismas Violano dengan NIM 1822 14131 dan ada teman saya Servasius Avian Utara 1822 14118. Terus ada Enji Fitria 1823 14002. Terus ada Monica Agnes 1823 14005 dan yang terakhir ada Anjani Murti 1823 14006. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, langsung saja kita ke materi. Di sini saya akan membahas definisi dari e-marketing. Definisi di sini yaitu ada dua menurut ahli Kotler dan Armstrong dan secara umum. Menurut Kotler dan Armstrong, definisi dari e-marketing adalah suatu bentuk usaha dari perusahaan atau organisasi dengan memasarkan produk atau jasanya dan juga membangun hubungan dengan pelanggan dengan perantara media internet. Kemudian secara umum, e-marketing adalah salah satu jenis strategi pemasaran yang dilakukan dengan menggunakan bantuan internet melalui berbagai media atau platform berbasis online. Contoh platform yang sering dipakai adalah website, email, blog, mesin pencari, dan media sosial. Selain itu, e-marketing atau biasa disebut dengan internet marketing dapat dikatakan sebagai online marketing, di mana segala proses pemasaran dilakukan secara online dengan bantuan teknologi digital yang ada. Namun, prinsipnya pemasarannya tidak jauh berbeda dengan metode konvensional. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tujuan dari e-marketing. Yang pertama, untuk mendapatkan konsumen yang lebih luas dan banyak dengan melalui jaringan internet. Kita dapat terhubung dengan berbagai sumber dan konsumen yang jauh lebih luas, bahkan tidak terbatas hanya di suatu daerah saja, namun berskala global. Yang kedua yaitu mampu melacak dan mengukur data respon konsumen terhadap aktivitas marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian mampu menjangkau pasar global sebagai pangsa pasar baru. Kemudian menyajikan promosi yang lebih menarik, bahkan mempermudah proses pembelian dibandingkan dengan sistem offline. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis e-marketing. Berikut ini terdapat 7 jenis e-marketing dari pemasaran online yang dapat diterapkan pada usaha yang sedang kita lakukan. Yaitu yang pertama ada social media marketing. Penggunaan sosial media merupakan alternatif untuk memasarkan suatu produk. Adanya metode ini, para pelaku usaha dapat mengunggah buku katalog maupun deskripsi barang secara singkat mengenai produk yang akan dipasarkan. Biasanya, media sosial yang sering digunakan untuk promosi sebuah produk itu ada Instagram, Facebook, Twitter, Pet, dan lain sebagainya. Lalu, selanjutnya ada reseller atau dropshipper. Adanya reseller produk usaha yang dihasilkan memiliki penyebaran yang luas di kalangan masyarakat. Prinsip kerja metode ini adalah seorang reseller akan mempromosikan suatu produk usaha kepada konsumen atau calon konsumen. Target pasar tersebut dapat diperoleh melalui relasi dari reseller. Semakin banyak reseller, maka semakin banyak juga konsumen dan calon konsumen yang
mengakibatkan profit dari sebuah usaha tersebut menjadi meningkat. Selanjutnya ada email marketing. Email menjadi salah satu bagian dari jenis pemasaran online yang dapat diakses secara online. Para pelaku usaha dapat melakukan pemasaran dengan cara mengirim pesan pada email konsumen. Umumnya, pesan tersebut dibuat secara resmi untuk menunjukkan identitas dari suatu usaha atau perusahaan. Lalu ada influencer marketing. Tidak cukup dengan adanya sosial media, jumlah pengikut pada media sosial juga sangat berpengaruh. Maka dari itu, sebagian besar pelaku usaha merekrut influencer yang cukup diartikan sebagai seseorang yang mampu memberikan perubahan bagi orang lain. Hal ini digunakan untuk menarik perhatian dan minat dari konsumen. Metode ini dilakukan melalui sosial media maupun iklan dari website, YouTube, maupun iklan di TV. Selanjutnya ada Google ADS atau Google AdWords. Google AdWords merupakan bagian dari jenis pemasaran online yang efektif dengan cara menempatkan iklan pada mesin pencarian Google. Dengan metode ini, profil dari produk usaha dapat diatur sedemikian rupa untuk menempati urutan pertama pada mesin pencarian Google. Selanjutnya ada Search Engine Optimization atau SEO, merupakan salah satu dari jenis pemasaran online yang dilakukan dengan mengoptimalkan sebuah website pihak perusahaan atau pelaku usaha. Website menjadi salah satu media untuk memasarkan produk. Dan yang terakhir ada Search Engine Marketing atau SEM. Memiliki prinsip yang sama dengan SEO, pada metode ini dilakukan peningkatan visibilitas website pada laman pencarian Google. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 7 strategi marketing. Yang pertama yaitu membuat sebuah website. Banyak sekali tutorial maupun pelatihan untuk membantu Anda dalam membuat dan mengembangkan sebuah website. Tujuan dari pembuatan website sendiri adalah sebagai platform untuk memperkenalkan berbagai jenis layanan dan informasi seputar bisnis dan perusahaan. Yang kedua yaitu meningkatkan trafik dengan bantuan SEO. Contoh internet marketing yang selanjutnya adalah SEO, yang dimana tujuan utama dari SEO adalah meningkatkan trafik perusahaan serta melakukan optimasi baik secara teknis maupun non-teknis. Yang ketiga yaitu menerapkan email marketing. Strategi internet marketing ini menggunakan bantuan platform seperti Gmail. Walaupun biasanya masih ada yang menganggap sebagai sebuah spam, namun fakta yang sebenarnya adalah dengan melakukan promosi melalui email, maka konsumen mayoritas akan mengecek pesan yang terkirim pada alamat email. Yang keempat yaitu optimasi pada sosial media marketing. Pemasaran dengan menggunakan bantuan media marketing terbukti cukup efektif, di mana media sosial sendiri dapat membuat berbagai media promosi untuk memperkenalkan produk brand yang dimiliki. Yang kelima, membuat blog. Membuat sebuah blog pribadi atau perusahaan tergolong salah satu strategi internet marketing yang cukup efektif. Cara untuk mendapatkan trafik pengunjung yaitu dengan membuat halaman website untuk menampilkan berbagai informasi dalam bentuk artikel. Pastikan untuk membuat sebuah artikel juga melakukan optimasi SEO agar artikel yang telah dibuat dapat masuk pada Search Engine Result Page dari Google. Yang keenam yaitu memanfaatkan Google Business Co. Dengan adanya Google Business Co, kita dapat memberikan berbagai informasi seperti menambahkan alat kantor, jam kerja, nama website, dan lain sebagainya. Keuntungan yang paling utama adalah usaha atau gerai secara otomatis akan ditampilkan pada Google Map. Yang terakhir, strategi melakukan affiliate marketing. Melakukan affiliate marketing yaitu strategi untuk mempromosikan produk milik suatu perusahaan yang mana
Nantinya jika produk tersebut berhasil terjual, maka akan mendapatkan komisi dari hasil penjualan tersebut. Supaya program afiliasi berjalan dengan baik, maka kita harus memastikan untuk membidik dan orang yang tepat untuk membuat juga merancang konten yang sesuai dan dapat menarik minat konsumen. Yang selanjutnya ada keuntungan dari penggunaan e-marketing. Yang pertama, berikut adalah keuntungan dari penggunaan e-marketing. Yang pertama itu ada kurang beresiko. Kurang beresiko yang dimaksud adalah dengan dunia digital, resiko yang didapat itu semakin kecil karena tidak berhubungan langsung dengan orang, tidak langsung ketemu satu sama lain, atau kita menggunakan barang-barang yang secara fisik. Itu hanya sedikit. Selanjutnya ada pengurangan biaya dengan otomatis. Selanjutnya ada respon lebih cepat. Dengan respon lebih cepat, karena di dunia digital semua respon akan dilakukan dengan melalui penggunaan bisa email atau DM Instagram dari perusahaan dan lain-lain. Selanjutnya ada pengumpulan data dan evaluasi lebih mudah. Yang selanjutnya ada lebih banyak berinteraksi. Kenapa bisa lebih banyak berinteraksi? Karena di dunia digital itu semua bisa berinteraksi, dari perusahaan melalui konsumen bisa berinteraksi, yang nggak, misal konsumennya ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di luar negeri, itu bisa berinteraksi dengan cepat dan gampang. Selanjutnya ada untuk kerugian dari e-marketing. Yang pertama itu ada mengandalkan teknologi. Karena dunia digital itu sangat mengandalkan teknologi, maka perusahaan atau seseorang harus bisa ikut berkembang dalam pesatnya dunia teknologi pada saat ini. Terus yang kedua itu ada masalah dan privasi data pelanggan. Kenapa ini menjadi kerugian? Karena data dan privasi dari pelanggan tersebut sangat diperlukan dan juga sangat mudah diretas dan dipergunakan dengan semena-mena oleh para hacker dan peretas-peretas. Selanjutnya ada biaya perawatan, dan yang terakhir persaingan harga lebih tinggi. Baik, selanjutnya kesimpulan. Di sini kelompok kami menyimpulkan penerapan strategi e-marketing yang tengah digunakan oleh para pembisnis itu sangatlah penting dilakukan, mengingat internet dirujuk sebagai ruang massa atau informasi yang super cepat, memungkinkan transfer informasi secara elektronik. Ini merupakan jaringan global yang memungkinkan untuk bertukar informasi tanpa ada batasan wilayah dan waktu. Selain itu, para pengusaha juga akan sangat diuntungkan karena tingkat efektivitas dan efisiensi yang begitu dijanjikan. Meskipun kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan pada berbagai bisnis begitu besar dan cukup menjanjikan, namun kendala yang harus dihadapi dalam penerapannya itu sangat besar pula. Mungkin sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.